Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Trisa Natalia dari kelas manajemen 23A dengan nomor NPM 23411041. Kali ini aku akan membahas pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang belum tahu keseimbangan pasar ada di video aku sebelumnya, aku taruh di description box ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Dalam Undang-Undang Perpajakan, pemerintah mengusahakan agar pembayaran pajak berlangsung dalam transaksi yang bisa dilakukan masyarakat. Contohnya, transaksi jual beli barang. Pada transaksi tersebut, pembeli membayar harga barang di mana yang di dalamnya sudah termasuk pungutan pajak. Pajak yang dikenakan pada suatu barang akan memengaruhi keseimbangan barang tersebut. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap atau lump sum tax dan pajak proporsional atau proportional tax. Pajak tetap adalah pemerintah mengenakan pajak sebesar jumlah tertentu atas satu unit barang tanpa menghiraukan tingkat harga jual barang tersebut. Sedangkan pajak proporsional adalah pemerintah mengenakan pajak atau suatu barang berdasarkan persentase tertentu terhadap harga jual barang tersebut. Lanjut saja kita ke rumusnya. Yang pertama ada rumus fungsi penawaran sebelum pajak. QS sama dengan BP plus A. Misalkan pemerintah mengenalkan pajak T rupiah per unit, fungsi penawaran sesudah pajaknya adalah dengan rumus QST sama dengan B dalam kurung PS dikurang T plus A. Q sebagai kuantitas dan S sebagai penawaran. B sebagai koefisien QS, P sebagai price atau harga, A sebagai konstanta, T sebagai besar pajak atau subsidi. Kita lanjut ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 60.000 dikurang 3P dan fungsi penawaran QS sama dengan 35.000 plus 2P. Jika pajak ditetapkan sebesar 500 per unit, maka besar titik keseimbangan pasar setelah pajak adalah. Kita lanjut ke penyelesaian soalnya. Rumus fungsi penawaran setelah pajak adalah QS sama dengan B dalam kurung PS dikurang T. QS sama dengan 35.000 ditambah 2 dalam kurung PS dikurang 500. QS sama dengan 35.000 ditambah 2 PS dikurang 1000. Jadi QST sama dengan 34.000 ditambah 2 PS. Selanjutnya mencari harga pasar setelah pajak. QD sama dengan QST. 60.000 dikurang 3P sama dengan 34.000 ditambah 2P. Min 3P dikurang 2P sama dengan 34.000 dikurang 60.000. Mengapa bisa min 3P dikurang 2P? Dan 34.000 dikurang 60.000? Karena kita harus pindah ruas. Kalau tidak pindah ruas, maka tidak akan bisa dihitung. Selanjutnya, min 3P min 2P sama dengan min 5P. 34.000 dikurang 60.000 sama dengan min 26.000. P sama dengan min 26.000 dibagi min 5 sama dengan 5.200. Selanjutnya jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. QS sama dengan 34.000 ditambah 2 PS. QS sama dengan 34.000 ditambah 2 dikali 5.200. QS sama dengan 34.000 ditambah 10.400 sama dengan 44.000. Jadi titik keseimbangan pasar setelah pajak adalah QE sama dengan 44.400 dan PE sama dengan 5.200. Baik, kita lanjut ke subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Subsidi akan mempengaruhi keseimbangan pasar bagi barang tersebut. Pengaruh
subsidi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak. Misalkan, persamaan kurva penawaran suatu barang adalah QS sama dengan BPS plus A. Jika pemerintah memberi subsidi sebesar S per unit, persamaan kurva penawaran setelah subsidi adalah QST sama dengan B dalam kurung PS plus S plus A. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 28 dikurang 2P, sedangkan fungsi penawaran adalah P dikurang 1,5 Q sama dengan 4. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 2 per unit, maka keseimbangan setelah subsidi adalah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Diketahui QD sama dengan 28 min 2P itu sebagai fungsi permintaan. PS dikurang 1,5 Q sama dengan 4 itu adalah fungsi permintaan. P sama dengan 2. Pertama-tama kita harus ubah fungsi permintaan dan penawaran ke dalam fungsi price. QD sama dengan 28 dikurang 2P, 2P sama dengan 28 dikurang Q. P sama dengan 28 dikurang Q dibagi 2. PD sama dengan 14 dikurang 0,5 Q. Lanjut ke fungsi S atau penawaran. P dikurang 1,5 Q sama dengan 4. PS sama dengan 4 plus 1,5 Q. Selanjutnya kita masukkan fungsi penawaran ke nilai subsidi. PS sama dengan PS dikurang T. PS sama dengan 4 plus 1,5 Q dikurang 2, PST sama dengan 2 plus 1,5 Q. Lanjut, mencari titik keseimbangan setelah subsidinya. PD sama dengan PST. 14 dikurang 0,5 Q sama dengan 2 plus 1,5 Q. 0,5 Q sama 1,5 Q harus pindah ruas, jadi min 1,5 Q dikurang 0,5 Q sama dengan 2 dikurang 14. Min 2 Q sama dengan min 12. Jadi Q sama dengan min 12 dibagi min 2. Hasil kuantitas equilibrium adalah 6. Lanjut mencari price equilibrium. PD sama dengan 14 dikurang 0,5 Q sama dengan 14 dikurang 0,5 dikali 6 sama dengan 14 dikurang 3. Price equilibriumnya adalah 11. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi adalah kuantitas equilibrium sama dengan 6, price equilibrium sama dengan 11. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. See you guys!